pagi. Sehat-sehat semua ya? Di doa kita ya, semuanya saya berdoa di tengah hidup yang makin berat, iman kita makin kuat, pengharapan kita makin teguh, dan kasih kita makin melimpah. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah meneruskan karya ilahi Yesus di dunia. Ini bisa? Oke, ya Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, gambar apa? Jelas ya di situ ya? Pemulung? Oke, ada yang lihat lain? Sampah, ya. Gambar apa itu Bapak Ibu? Hah? Iya. Anak makan sisa sampah, betul ya? Di Filipina, oke. Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu melihat gambar itu? Iya betul, ini seorang anak-anak yang makan sisa makanan ya. Makanan sampah atau sisa yang dibuang di tempat sampah. Bapak Ibu lihat apa lagi? Ya. Sekarang setelah melihat gambar ini, Bapak Ibu melihat apa lagi yang lain? Bunga, oh bunga. Kok bunganya? Bukan bunganya, gambar itu selain Bapak Ibu melihat hal itu, jangan bilang bunga. Tahu gitu gak tak kasih bunga loh ya. Kok malah bunga? Apalagi kalau saya taruh bunga bank di situ ya. Bapak Ibu, ketika melihat gambar ibu, ya gambar anak yang makan sisa dari sampah itu, ya mengais dari situ untuk mereka bisa makan. Adakah sesuatu yang Bapak Ibu lihat lain yang bicara kepada hati kita? Kenapa? Hati yang gembira, oke. Walaupun makan sampah gembira ya. Ada lagi yang lihat? Kenapa? Oh, malah Bapak bilang nggak pakai celana. Telanjang maksudnya nggak pakai baju ya. Bapak Ibu ya, kenapa saya angkat gambar ini? Karena kita sering melihat hanya dengan mata kepala. Ya buktinya Bapak Ibu lihatnya bunga, Bapak itu malah lihat bajunya gitu ya. Kalau Bapak Ibu melihat sebuah foto, sebuah gambar atau apapun dengan mata kepala, Bapak Ibu bisa hanya melihat apa yang di depan mata. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati, Bapak Ibu akan berbicara foto ini kepada kita banyak. Adalah bertanggung jawablah dengan apa yang kita makan. Karena masih banyak anak-anak yang susah. Bahkan mereka dikatakan dengan sampah mereka sangat gembira. Sementara kita ketika membuang itu ke dalam tempat sampah, kita nggak pernah bersyukur. Bapak Ibu, kenapa saya angkat gambar ini? Apakah saya salah sehingga tidak bisa berjalan? Iya, di dalam Efesus pasal 1 ayat 18, Paulus meminta Tuhan supaya mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan mereka. Kenapa saya mengangkat kata mata hati? Karena mata hati inilah yang akan merangkum seluruh bacaan kita hari ini tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita datang, oh ya hari ini Tuhan saya terangkat ke surga, titik. Tapi kenapa Paulus ketika berdoa bagi jemaat di Efesus, dia berdoa Tuhan agar mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan bagi mereka. Mata hati itu penting, sangat penting. Karena itulah doa Paulus meminta kepada Tuhan supaya mata hati mereka terang sebagai murid-murid Kristus. Ketika dia melihat iman dari jemaat di Efesus yang bertumbuh, doa Paulus meminta supaya mata hati mereka terang. Tuhan menciptakan manusia dengan dua mata, satu mata kepala, dua mata hati. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mata hati diterjemahkan perasaan yang dalam. Nah, yang menarik di dalam bahasa Yunani disebut sebagai the eyes of the heart.
atau yang di dalam bahasa Yunani digunakan kardia. The eyes of the heart, artinya adalah mata daripada hatinya. Nah, diterjemahkan dengan nous atau pikiran. Nah, di dalam beberapa naskah tua digunakan kata nous atau pikiran, nous atau pikiran. Secara harfiah berarti mata pengertian, the eyes of the understanding, mata pengertian yang dalam dan tajam. Ketika kita melihat tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya mengangkat hal ini Bapak Ibu? Fanny J. Crosby, ya kita tahu bahwa karena sebuah kesalahan medis ketika di masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, akhirnya dia mengalami kebutaan. Ada 9.000 lebih gubahannya, karangannya Bapak Ibu. 9.000 lagu di karangnya. Ada seorang yang berkata kepada Fanny demikian, sayang sekali Tuhan tidak memberimu penglihatan karena kepadamu dikaruniai begitu banyak. Orang ini berkata kepada Fanny bahwa sayang sekali bahwa kamu buta. Karena kamu orang yang sangat dikaruniai oleh Tuhan. Karena di dalam kebutaannya dia bisa menghasilkan kurang lebih 9.000 lagu. Orang ini hanya melihat seorang Fanny yang buta matanya. Tapi apa jawaban dari Fanny Crosby? Dia mengatakan demikian. Kalau aku ditanya, apa yang kamu minta? Aku minta aku dilahirkan buta. Fanny menjawab orang ini. Ketika dia mendengar, sayang sekali ya, kamu itu begitu luar biasa. Kamu buta aja, 9.000 lagu di karang. Tapi Fanny melihat, justru di dalam kebutaan inilah dia mampu melihat karya Tuhan lebih jernih. Karena dia tidak menaruh hidupnya pada mata kepala, tapi mata hati, pengertian yang dalam dan tajam yang diterangi oleh firman Tuhan. Dia berkata bahwa kalau aku ditanya, aku akan minta aku dilahirkan buta. Karena wajah pertama yang ingin aku lihat ketika aku bisa melihat adalah wajah Bapa. Oh Bapak Ibu, mata hati sangat penting. Dan saya mengajak kita menggunakan mata hati untuk melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kaitan mata hati dengan peristiwa kenaikan Tuhan di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Nah, di dalam Efesus pasal 1, kenaikan Kristus ke surga ini dilukiskan menunjukkan kehebatan kuasa Allah yang dinyatakan bukan saja dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati, tapi juga mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga. Nah, di satu sisi, kenaikan Kristus itu sebagai pekerjaan Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan yang ada di dunia yang akan datang. Di sisi yang lain, kenaikan Kristus dilukiskan di dalam ayat 22 sebagai keadaan bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan bahwa Ia yaitu Kristus yang kepadanya telah diletakkan segala sesuatu di bawah kakinya telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus menggambarkan kenaikan Kristus dengan mata hati yang terang supaya mereka melihat bahwa ketika Kristus naik ke surga, itu dilukiskan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan dia memerintah, dia jauh lebih tinggi dari segala kuasa yang ada. Dan segala kuasa di sisi yang lain diletakkan di bawah kakinya. Kalau demikian Bapak Ibu, apa implikasinya? Menyatakan bahwa kenaikan Kristus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus berkuasa atas segala sesuatu dan memimpin gerejanya. Ini gambaran Efesus di dalam surat Efesus tentang kenaikan Kristus. Dia bukan hanya sekadar terangkat ke surga, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintah dan dia berkuasa atas segala sesuatu dan memimpin gerejanya. Nah, kebenaran ini kalau dengan mata hati kita melihatnya, hati saya tenang karena saya punya
Tuhan yang bangkit yang sedemikian. Dia berkuasa, dia memerintah, segala kuasa tunduk padanya. Saya menaruh iman pengharapan saya kepada Kristus, Tuhan yang terangkat ke surga, yang telah bangkit ini. Maka apa yang saya takutkan dan khawatirkan? Di dalam bahasa Mazmur 47 yang tadi dilantunkan, itu berarti dengan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah yang memerintah sebagai raja atas, Kristus adalah Allah yang memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Indah sekali seluruh bacaan kita hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihatnya dengan mata hati. Lalu yang kemudian di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Membuka mata hati menjadi satu pengalaman murid-murid yang dicatat di dalam bacaan Injil. Bapak Ibu perhatikan. Nah, Lukas pasal 24 ayat 45 mengatakan bahwa sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan membuka pikiran mereka. Lalu dia menjelaskan bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 45, perhatikan. Yesus membuka pikiran mereka, mata hati mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, yaitu Yesus Sang Mesias dalam Taurat Musa, Nabi dan Mazmur. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Bahwa kamulah murid-murid, saksi-saksi dari semuanya ini. Dan bahwa aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu kekuasaan dari tempat yang tinggi. Murid-murid adalah saksi. Karena itu Tuhan perlu membuka pikiran mereka, mata hati mereka untuk menjabarkan tentang apa yang telah Kristus karyakan. Dan tujuannya adalah supaya mereka dengan mata hati menerima panggilan itu sebagai saksi-saksi Kristus. Ayat 50-53 menegaskan, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, cuma mereka yang menyaksikannya. Dan sebelum Yesus terangkat, Yesus memberkati mereka. Ini menegaskan hanya mereka yang dibawa. Murid-murid dibawa keluar. Sebelum Yesus terangkat, dia memberkati mereka. Ini menegaskan bahwa kamulah saksinya. Yesus membawa muridnya dan dia terangkat ke surga. Karena dia ingin menegaskan, kamulah saksiku. Kamu yang telah melihat bahwa Yesus harus mati. Dia bangkit. Bahwa semuanya itu adalah penggenapan dari kitab Taurat, Nabi dan Mazmur. Dijelaskan semuanya. Supaya mereka menerima dengan mata hati bahwa dia adalah saksi Tuhan. Mereka adalah saksi Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus mendandai dimulainya kiprah mereka sebagai saksi-saksi Tuhan. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 24 bacaan Injil kita menegaskan bahwa dimulainya era kesaksian para murid. Tuhan mengandalkan kita murid-muridnya untuk menyaksikan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu, saya punya seorang sahabat, dia punya sebuah restoran yang sangat besar di kota Jakarta. Ya, satu kali dia menelpon saya dan menceritakan sebuah peristiwa yang dia tidak duga. Restorannya besar sekali, ya kapasitasnya sampai ratusan, mungkin bisa event, banyak artis ke situ. Nah, satu kali dia menceritakan kepada saya sebuah peristiwa begini. Bahwa ketika dia suaminya sebagai pengelola dengan beberapa temannya didatangi oleh manajernya dan berkata bahwa ada keributan di rumah makannya. Ya, sebuah keributan besar katanya begitu. Ditanya ada apa? Nah, ternyata ini padahal kalau siapapun ke sana ini belum pernah terjadi ya. Nah, itu terjadi ketika dia sudah pesan, katanya sudah pesan, lalu sudah dimasukkan orderannya, ditunggu 10 menit tidak keluar, 15 menit tidak keluar, sampai katanya setengah jam lebih. Nah, saya sih berpikirnya sederhana ya, kalau nggak keluar kan tinggal apa? Tanya ya, betul ya? Pak, Mbak, Mas, Kak, kok pesanan saya tidak keluar? Kan begitu. Ya, tapi saya juga kaget. Setelah tahu bahwa ternyata setelah tidak keluar-keluar, singkat cerita dia menjadi marah.
Nah, dia marah dan memanggil salah seorang pramusajinya, dan dengan kemarahan dia menanyakan. Nah, di dalam kalimatnya dia bilang begini, kamu tahu enggak waktu saya ini berapa harganya? Pelayannya juga mudeng ya, lawang semua begitu banyak. Enggak Pak, wah dia menceritakan siapa dirinya tanda petik. Sampai yang pramusajinya ini bingung. Sambil gini, iki sopo yo? Artis, siapa? Sampai diingat-ingat di wajahnya sambil gemetar. Marah begitu luar biasa. Dan dia berkata, kamu tidak tahu waktu saya. Waktu saya ini sangat berharga. Itu ngomong di depan orang banyak loh. Ini bukan restoran yang sepi. Yang ramenya luar biasa. Pelayannya ini sampai bingung, sambil mikir, sambil dalam hatinya tuh ya sambil ngewel, dia sudah minta maaf belasan kali. Iya Pak, saya minta maaf Pak, sebentar saya cek. Masuk, ternyata betul terjadi terselip sehingga tidak ada di situ. Tapi dia bilang sudah pesan. Akhirnya iya Pak, terus dipanggilkan. Nanti kami berikan kompensasi, Bapak pesan tidak usah bayar. Makin marah Bapak Ibu. Dan yang terjadi adalah sebuah pemukulan. Pemukulan, pelayan ini dipukul sampai jatuh. Wah, keributan ini manajernya bilang, Pak, mari kita bilang itu. Dari tadi yang dia katakan adalah kalian tidak tahu siapa saya. Sampai akhirnya itu semua di situ bilang, iku sopo, kowe ngerti ndak artis sopo, iki sopo. Semua sedang mencoba melihat ini wajah siapa begitu ya. Dan setelah saya tahu ya memang terkenal ya. Tapi yang saya sayangkan adalah dia memukul. Nah, setelah dilakukan mediasi, meminta maaf manajernya sampai akhirnya turun tangan. Dan dia berkata begini, enggak. Dan ternyata dia seorang pengacara. Ya, seorang pengacara yang tentu mengerti hukum. Ya. Wah, dia sebutkan pasalnya, dia sebutkan begininya. Dan saya berhak mendapat kompensasi 50 juta rupiah. Loh ini cuma gak keluar. Dan dia memang paham hukum. Minta ganti ruginya 50. Dan dia jelaskan yang kita bengong. Loh orang sing pengacara. Oh Bapak Ibu, teman saya pergi ke gerejanya. Ya, dia telepon saya. Wah wis Tin, doano aku yo. Ini aku mediasi nih. Bayangno loh, gak keluar ini aku ganti 50 juta. Oh Bapak Ibu, dia ke gereja, ibadah. Sampai di gereja warta jemaat. Loh Bapak Ibu, teman saya mengar-mengar, kenapa? Wajahnya itu terpampang loh. Di layar gerejanya. Dan dia seorang anak Tuhan. Dan dia seringkali memberikan menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga. Teman saya sangat terpukul. Dan dia berpikir, oh ya wes lah, wong sak gereja. Walaupun di dalam hatinya, kok gitu ya? Dicoba dilakukan mediasi. Saya sedih betul. Tetap tidak mau. Dan teman saya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Tapi kalimat dia kepada saya ini bukan masalah uang. Tetapi saya sedih dan kecewa kalau yang namanya anak Tuhan, saksi Kristus, malah menjadi batu sandungan. Kalau dia bisa menyampaikan dan mengajar banyak orang, apa arti firman yang dia geluti dan gumuli, bukan? Lo bayangkan Bapak Ibu, ini lagi mau ke gereja, mau cari Tuhan, malah ketemu wajah itu. Wajahnya ya antara seneng, tapi setelah dilakukan mediasi tidak ada hasilnya. Saya juga bertanya, apa yang dihidupi, yang digeluti setiap hari ketika dia membaca firman? Kamu adalah saksi ketika Kristus membawa murid-murid keluar kota, mengangkat tangan dan memberkati. Yesus ingin mengatakan era ini dimulai, yaitu bahwa kamu adalah saksi yang kuutus. Di dalam terang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Mata kepala mereka hanya melihat Yesus yang terangkat. Dan mereka bengong. Mereka melihat
mata kepala. Ayat 11, menerangi mata hati mereka untuk menangkap makna kenaikan Tuhan Yesus, bahwa ia akan datang kembali. Karena itu dikatakan ia akan datang dengan cara yang sama, tinggallah di Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka diterangi oleh firman tersebut. Karena mata kepala mereka hanya melihat Yesus yang terangkat ke surga. Lalu disampaikan firman yang menerangi mata hati mereka, tinggallah di Yerusalem sampai kamu menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8-9 menyatakan bahwa Yesus terangkat ke langit setelah berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenaikan Tuhan berarti pengutusan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Itulah arti Kristus memerintah atas segala sesuatu dan memimpin gerejanya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti bahwa Kristus terangkat ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapanya, dia berkuasa di atas segala sesuatunya, dan segalanya ditundukkan di bawah kaki Kristus. Sampai di situ. Dan artinya dia memimpin ke gerejanya, ya. Tetapi ketika Kristus terangkat ke surga, dia membawa murid-muridnya menyaksikan dan memberkati serta menjanjikan turunnya Roh Kudus. Maka dimulailah satu era kesaksian dari para murid-murid, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita menerima mandat ini dengan satu mata hati. Bukan hanya melihat Yesus, kan kita memperingati hari ini Yesus terangkat ke surga. Tetapi kita pun diminta untuk menjadi saksinya. Setiap orang percaya dipimpin untuk menjadi pribadi dan insan yang berlaku baik dan benar, kudus dan tak bercacat, sehingga mereka menjadi alasan bagi banyak orang untuk memuliakan Allah. Dan dengan demikian kesaksian akan cinta Tuhan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kalau berpikir menjadi saksi Kristus, tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Hari ini ada 10 ya, saudara-saudara kita akan menerima baptisan dan sidi. Ya, kita yang setiap minggunya mengucapkan komitmen kemuridan. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Itu di gereja yang kami layani, GKMI. Sebelum pengakuan iman ada kalimat itu. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Itulah murid. Setiap hari dalam kehidupan. Jadi kalau kita diminta menjadi saksi Tuhan, artinya seluruh laku hidup, tutur kata, pemikiran saya ini berbicara tentang Injil, berbicara tentang Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan era ini haruslah kita hidupi dan geluti setiap hari. Ketika saya berbicara, ketika saya mengerjakan banyak hal, saya mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Oh Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Kristus ke surga menandai dimulainya era kita sebagai murid-murid Kristus untuk bersaksi. Saya mengenal seorang ibu perempuan yang sangat sederhana ya. Rambutnya sudah putih semuanya, setiap kali ke gereja dia selalu menggunakan sepeda. Ya, sudah berapa kali jatuh, berapa kali mengalami musibah. Bahkan yang terakhir ketika kami selesai doa pagi, baru beberapa bulan yang lalu, kami ditelepon ternyata beliau ditabrak, kami mengenalnya Bu Samuel, ditabrak sepeda motor dan harus dibawa ke rumah sakit dan mengalami patah tulang. Ketika kami berkunjung ke rumahnya, dia menangis, bukan karena menangis karena kejadiannya atau karena luka yang dialami. Dia berkata, kalau saya begini nih saya nggak bisa ke gereja Bu. Setiap doa pagi dia datang dengan bersepeda. Yang dilakukannya sederhana, menata buku, menaruh buku, selesainya dia akan kumpulkan. Dia diminta tinggal di sebuah rumah dan dia diberikan sejumlah uang untuk merawat, membersihkan. Ya, sehari-harinya dia menangkar tanaman dijual. Tapi yang ingin saya katakan adalah begini. Bahkan dia masuk dalam anggota jemaat diakonia. Tapi saya melihat dia sungguh adalah murid dan saksi Kristus.
bukan dalam ketekunannya beribadah, dalam kerajinannya ke rumah Tuhan atau berdoa. Dia ikut di dalam komisi PI, kalau ada pergi ke gereja mitra atau ke tempat yang lain dia ikut. Dalam kesederhananya ketika seringkali suami saya ke rumahnya, menilik dia, menanyakan kabarnya. Oh Bapak Ibu, kalau dia dapat berkat. Ya, kalau dia dapat berkat. Saya sampai kaget. Karena ketika kami datang ke rumahnya berdua, kami melihat banyak sekali buku-buku lagu PPR atau PPR 1 itu bertumpuk-tumpuk. Saya bilang, loh cek akene bu bukunya gitu. Ternyata apa yang dilakukan? Berkat yang dia dapatkan, dia jual tanaman, dibudidayakan ya. Hanya sekian puluh ribu, dikumpulkan. Uang itu untuk apa? Dia bilang, kalau ada berkat dia beli 1-2 buku dikumpulkan. Dan dibagikan ke gereja-gereja cabang. Dibagikan kepada gereja-gereja mitra yang membutuhkan dan kekurangan. Enggak langsung beli jebret sekian puluh, enggak. 1-2 dikumpulkan. Dari apa yang dia dapatkan. Permintaannya enggak banyak, tapi dia ingin menjadi saksi Tuhan dengan apa yang dia bisa. Setiap pagi loh Bapak Ibu maafkan, kakinya bentuknya O. Saya kok lihat dia ngontel sepeda dari rumahnya ke gereja. Lihat dia nyebrang harus dituntun oleh satpam dengan sepedanya, harus hati-hati. Dia sudah hati-hati, orang lain kadang tidak hati-hati. Jatuh bangun di jalan, tapi tidak menyurutkan niatnya. Bahkan apa yang dilakukan kami sama sekali tidak punya pikiran bahwa dia akan melakukannya dengan apa yang dia punya. Dia bisa bilang, loh saya anggota diakonia, saya nggak punya banyak uang, saya nggak bisa banyak bicara, saya tidak bisa pergi menginjili. Tapi dia berkata, buku-buku ini ketika diberikan, orang bisa memuji Tuhan. Hati saya bersuka cita. Saya bisa melakukan dengan apa yang saya bisa. Dengan apa yang saya punya. Berkaitan dengan ibadah pengucapan syukur yang sedang diagendakan oleh gereja kita di tempat ini Bapak Ibu. Kita sudah melihat tayangannya bukan? Lawang saya ini aja kerjaan belum ada. Apa yang bisa saya beri? Bapak Ibu, Bu Samuel, saya kaget. Terus buku-buku ini dibawa kemana Ibu? Ya kalau saya pergi ke gereja mitra, saya pergi ke cabang-cabang, saya serahkan. Dan itu terus dia lakukan. Dan saya sekarang baru tahu bahwa kalau saya melihat buku nyanyiannya ada di gereja-gereja ketika saya melayani, ada di cabang, di pos-pos. Ini adalah persembahan seorang janda. Di dalam kerapuhannya dan kerentanannya. Tapi dia tahu bahwa dia adalah saksi dan murid Kristus. Yang dilakukannya sederhana, hamba Tuhan pergi dia mendampingi. Menemani pulang dan pergi. Inilah murid. Bagaimana dengan setiap kita? Hari ini kita memperingati Kristus terangkat ke surga. Dengan mata kepala kita memang kita tidak melihat, tapi Injil sudah menerangi mata hati kita. Bahwa semua karya Kristus disaksikan oleh para muridnya. Dan sekarang Kristus mengajak mereka keluar kota, menyaksikan dia terangkat. Dan menjanjikan Roh Kudusnya yang akan menyertai. Era kesaksian para murid, Tuhan mengandalkan setiap kita. Bukan dengan kehebatan kata-kata yang bisa kita katakan. Tetapi dengan seluruh laku hidup kita, tutur kata pemikiran kita. Apa yang kita karyakan. Dunia ini melihat Tuhan hidup dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat. Kalau tetangga saya melempar sampah ke rumah, apa yang Bapak Ibu berikan? Saya dulu pernah mendengar sebuah keluhan. Saya tuh jengkel loh Bu, karo tonggoku. Loh kenapa? Senengane loh buang sampah di rumahku. Oh ya, sudah pernah bilang? Sudah. Terus, ya saya dilakoni. Lah terus apa yang Ibu lakukan? Ya tak lempar lebih banyak. Oh gitu ya. Kalau dia buang satu kresek, ya udah tak buang lebih banyak. Oh,
Gitu ya. Atau ada yang memberikan nasihat yang baik. Kalau ada orang yang buang sampah di rumahmu, ya, tetanggamu, lemparkan kepada dia, berikan kepada dia apa? Bunga. Oh, bagus ya? Ya, kalau dia kasih kamu sampah, berilah dia bunga. Tapi nggak berhenti di situ. Tapi jangan lupa sama potnya. Lihat ini dibalang toh. Kalau dia berikan sampah, kalau dia lempar sampah, lemparlah dia dengan bunga. Oh bagus sih. Tapi jangan lupa sama potnya. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kesaksian para murid, era kesaksian para murid yang telah melihat, mengecap karya kebaikan Tuhan setiap kita. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang hidup. Amin. Meninggalkan tempat ini, seluruh hidup kita mempersaksikan kasih dan cinta Tuhan.